Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah selamat sore Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini di satu acara ya, acaranya kita namakan dengan Ngopi Aneka. Ngopi Aneka kependekan dari Ngobrol Pegawai Negeri yang Beraneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Karena memang pembahasan yang akan kita buat pada sore hari ini adalah berkaitan dengan hal tersebut. Gitu. Dan sini kita sudah mendatangkan nih dua tokoh muda yang oke punya dari dua instansi yang berbeda. Yang satu dari background di pendidikan, yang satu dari background dari instansi Ombudsman ya. Nah, di sini ada Pak Jupri. Halo Pak Jupri. Halo Mas Ronald, gimana kabar Mas Ronald? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Ronald semangat juga nih ya. Semangat terus. Ada satu lagi nih kakak kita yang cantik, Kak Luciana. Halo Kak Luciana. Halo Mas Ronald, Pak Jupri, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kabar di Ya, Riau? Nah, kita datangkan langsung dari Riau jauh nih. Gimana kabar di Riau? Sejauh ini masih PPKM ya? Masih PPKM. Tingkat penularan COVID di sana tinggi nggak ya? Sama saja apa enggak? Lumayan Pak. Lumayan ya? Pak Ronald. Lumayan ya. Sama di Kota Bekasi sekarang lagi tinggi-tingginya juga ya. Mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Betul. Pak Jupri dan Mbak Lucy, kita sore ini saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya untuk ngobrol bareng nih. Sesuai dengan tagline kita tadi, Ngopi Aneka, kita mau ngobrolin tentang bagaimana sih caranya membuat teman-teman para ASN di seluruh Indonesia ini memiliki jiwa aneka, gitu. Memiliki jiwa yang akuntabel, memiliki jiwa yang nasionalisme, yang beretika, kemudian berkomitmen tinggi, kemudian anti korupsi. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus kita bahas. Karena memang kita tidak bisa menampik ya, di lapangan itu ya masih ada saja lah ya ASN-ASN yang bisa dikatakan ya oknum-oknum yang nakal gitu ya. Nah, untuk sore ini kita akan bahas bagaimana caranya, apa yang bisa kita lakukan, gagasan apa yang bisa kita berikan supaya bisa bikin teman-teman kita ASN ini memiliki jiwa aneka yang seperti tadi saya sebutkan. Seperti itu. Nah, ini Mbak Lucy kan dari Ombudsman nih, Mbak Lucy. Betul. Ya, ini saya pengen ngupas nih. Kira-kira Mbak Lucy ini punya ide apa nih, Mbak? Kita pengen supaya Indonesia ini maju, sedangkan garda terdepannya itu adalah para pegawainya. Kalau dari pegawainya bagus, maka otomatis prosesnya outputnya pasti inputnya pun akan bagus gitu, dan ini akan berdampak terhadap kebaikan di birokrasi di negara kita. Nah, menurut Mbak Lucy nih, Mbak Lucy, apa sih kira-kira yang bisa membuat teman-teman ASN ini punya jiwa aneka, semangatnya semangat aneka? Gimana, Mbak? Makasih Pak Ronald. Mungkin kita sebagai ASN pertama harus menyadari dulu ya, kalau kita itu adalah pelayan masyarakat gitu. Kita itu adalah abdi negara. Nah, salah satu yang kita lakukan ini adalah Latsar. Ini mungkin langkah awal untuk memupuk atau menanam jiwa-jiwa aneka dalam diri kita. Nah, untuk kedepannya saya rasa penting juga ASN ini diberikan semacam pelatihan secara berkala gitu. Misalnya ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya setahun ini kita telah melakukan apa gitu di tempat kerja kita, kemudian kita dikumpulkan kembali mereview lagi apa sih yang udah kita lakukan sebelumnya gitu, apa sih kekurangan kita. Jadi untuk kedepannya kita bisa menjadikan lebih produktif lagi, kinerja kita lebih baik lagi, sekaligus merefresh isi kepala kita kan, apakah ada inovasi baru untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Gitu sih menurut saya. Iya, ini menarik ini Mbak Lucy. Ini kalau misalnya kita buat pelatihan gitu kan, karena biasanya ASN ini kan dilatih dengan jiwa-jiwa etikanya, dari segi karakternya dilatih, itu pada saat mereka akan menjadi calon ASN-nya saja, prajabatan. Setelah beres itu nggak ada pelatihan lagi, nggak ada pembimbingan, penggodogan lagi gitu. Pemerintah tidak menyiapkan itu. Nah, dengan cara mungkin secara berkala yang tadi seperti Mbak Lucy tadi, bagusnya itu berkalanya itu setiap tahun atau setahun 2 kali atau
2 tahun sekali atau berapa tahun sekali itu, Mbak? Kira-kira. Mungkin itu tergantung dari kebutuhan instansi kali ya. Karena kalau misalnya menurut saya kita bertambah juga. Kalau mungkin setahun sekali saya rasa karena kita biasanya ke pemerintah itu kan tiap tahun ada apa baru gitu, ASN baru. Jadi mereka mungkin ada anggaran lain untuk penerimaan CPNS gitu. Jadi mungkin bisa entah dua tahun itu ada sekali seperti itu kan. Iya, biasanya juga kan selain gimana Pak? Ya ini berarti menjadi tanggung jawab instansi masing-masing gitu. Misalnya nih Pak Jupri ini Dinas Pendidikan, ya berarti Dinas Pendidikannya harus mengadakan pelatihan itu kan ya? Ya karena mereka yang tahu gimana sih kebutuhan di instansi mereka gitu kan. Iya. Terkait tentang SDM atau alokasi anggaran seperti itu. Iya, oke. Berarti kalau misalnya dari segi pelatihan kita dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, ini tentu akan semakin mereview ya, memupuk. Kan biasanya kalau fitrah manusia itu kalau nggak dilatih nggak bisa gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dilatihnya hanya diingatkan terus ya. Iya. Jadi pada saat jadi calon pegawai oke lah, mereka punya idealisme tinggi gitu. Tapi ketika sudah masuk ke dunia kerja kan kondisional ini ya kan. Nah makanya mungkin hal yang semacam ini perlu kita pupuk gitu ya supaya seperti kata Mbak Lucy tadi dilakukan pelatihan secara berkala. Itu bagus sekali Mbak, itu bagus sekali. Ya, jadi seperti yang Mbak Lucy tadi sudah sampaikan bahwa kita perlu lah ya melakukan pelatihan secara berkala. Nah, tapi masalahnya nih Mbak nih, pasti ada masalahnya di anggaran. Karena seperti yang tadi Mbak Lucy sampaikan ya, yang namanya pelatihan pasti membutuhkan biaya lah. Ya, nggak mungkin nggak. Apalagi kalau dilaksanakan setiap tahun gitu. Dengan ASN di satu instansi itu bisa ribuan. Nah, untuk mensiasati itu bagaimana Mbak? Kalau menurut saya, Pak Ronald, sebelum melakukan ada program, tentu kita sudah merancang gitu. Berapa sih ASN yang akan terlibat dalam pelatihan ini, terus sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan. Nah, sebelum merancang itu, menurut saya kita harus benar-benar mempersiapkannya, jangan sampai anggaran itu justru boros. Dan juga untuk ASN-nya sendiri yang melaksanakan pelatihan juga harus benar-benar melaksanakan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti kita sudah mengeluarkan anggaran besar pada saat pelatihan, ya mereka istilahnya tidak serius. Jadi kita tidak ada outcome yang bagus dari pelatihan ini. Jadi kan sia-sia juga gitu. Tapi kalau misalnya nih dengan ketika mengadakan satu pelatihan tersebut kita lakukan secara berkala setiap tahunnya, anggarannya itu diambil dari para pegawai itu sendiri. Jadi mereka mengeluarkan itu, bisa nggak dilakukan kira-kira? Nah itu sebenarnya kalau kita mengacu lagi ke sikap nasionalisme rela berkorban, kalau kita mau berkorban untuk kebaikan kita dan kebaikan negara, pasti mau. Kita sama-sama bergotong royong untuk kebaikan dan kinerja kita juga kan? Iya. Berarti bisa saja itu ya? Iya. Itu bagian daripada solusi ya? Benar. Iya. Bagian dari solusi ketika memang ini bermasalah mentok di anggaran. Oke, berarti kita punya satu solusi bagus banget ini dari Mbak Lucy ya. Kita bagaimana ASN ini tetap terpelihara, jiwa idealismenya tinggi, memiliki jiwa anekanya yang kuat gitu. Berarti dilakukan pelatihan secara berkala berkesinambungan setiap 1 tahun sekali. Dan itu tanggung jawab itu diserahkan kepada instansi. Jadi jangan hanya sekedar mau latsar, mau jadi pegawai 100% dilatih, setelah jadi pegawai malah nggak pernah diingatkan lagi tentang hal-hal penting seperti itu. Nah, oke, terima kasih Mbak Lucy. Nah, menurut Pak Jupri sendiri bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Pak Ronald. Saya menarik ya yang apa yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi tentang adanya pelatihan gitu untuk mengingatkan pelatihan atau penyuluhan atau semacam seminar seperti itu. Nah, mungkin ada juga perlu saya jadi kepikiran tentang membuat untuk merekam jejaknya, merekam jejak dengan apa yang udah dilakukan ASN tersebut, sekaligus untuk mengingatkan atau menjaga, melakukan pengawasan dengan sebuah aplikasi.
Iya. aplikasi untuk Sistem, ya. merekam jejak digital para ASN itu. Nah, Hmm. dari aplikasi tersebut kan bisa terekam apa saja yang sudah mereka lakukan dari itu sambil melampirkan foto atau video dan juga jiwa nasionalisme, ada juga jiwa etika publik, apa yang sudah mereka lakukan selama seminggu gitu. Ada laporan nanti per bulan di aplikasinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi Dan ini juga berbentuk jiwa aplikasi digital gitu ya. bermutu. Iya. Ya, jadi memanfaatkan platform digital gitu ya, Pak ya, untuk memantau. Nah, kalau selama ini kan hanya berbasis di data dan berbasis kinerja aplikasi yang sudah dibuat selama ini kan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat selama ini kan seperti kemarin BKN launching aplikasi MySapak gitu ya untuk pendataan pengukuran data ASN seluruh Indonesia. Kemudian kalau kita di Pemkot Bekasi ada si kerja gitu ya untuk merekam kinerja para ASN. Nah, kalau di Ombudsman ada nggak, Mbak? Ada. Apa tuh? Namanya e-kinerja. Oh, ini e-kinerja. Itu pasti kan platform itu untuk kinerja ya. Nah, kalau ini platformnya khusus untuk memantau ASN mengimplementasikan nilai-nilai aneka gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih, Pak Jufri ini. Karena memang kita juga kan harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sekarang udah masuk era globalisasi gitu ya. Kalau misalnya platform ini memang bisa dilaksanakan, itu bagus sekali. Tapi kira-kira nama platformnya apa ini Pak kalau misalnya kita buat? Ya, mungkin bisa macam-macam, e-aneka gitu atau e-aneka. Aneka ASN, atau mungkin dari Pak Ronald sendiri punya nama yang bisa menarik. Kalau saya kepikiran gini, Pak, kita bikin Digi Aneka gitu. Digi Aneka itu aneka digital gitu ya, aneka digital. Nah, namanya itu aneka digital. Jadi para ASN itu setiap minggunya harus upload gitu video, foto yang memang itu adalah bagian dari implementasi aneka. Dan itu berarti akan selalu teringatkan. Udah seminggu sekali mereka harus laporan tentang hal tersebut. Setahun sekali mereka digodok juga ya, dilatih seperti Mbak Lucy tadi sampaikan. Jadi wah ini makin mantap lah ASN kita ini pasti makin terjaga kualitasnya gitu ya. Tapi memang kita memang kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, namanya manusia ya, harus fitrahnya itu harus selalu diingatkan, harus selalu dilatih gitu. Nah, kalau misalnya nggak pernah dilatih dan nggak pernah diingatkan, pasti akan lupa. Jadi setiap hanya sekedar latsar aja, prajabatan, setelah itu udah menjadi pegawai, malah udah dibiarkan begitu aja. Nah ini nggak nggak terlalu signifikan lah efeknya. Oke, betul. Betul. Nah, tambah lagi supaya ASN itu termotivasi, juga harus dikasih reward untuk prestasi kerja mereka, dan itu bisa kita lihat di pelatihan itu maupun di jejak digital mereka kan. Iya, berarti ini bisa nyambung ini ya. Iya, sebenarnya saling berkesinambungan. Iya, di review nanti pada saat pelatihan, wah ini sudah sampai sejauh mana nih gitu ya. Yang selama ini sudah mengimplementasikan dengan baik, pada saat pelatihan dikasih reward gitu ya. Wah, ini keren banget ini perbincangan kita ini mahal ini sebenarnya. Betul, bagus sekali ya. Iya, mudah-mudahan bisa ya. Iya, kalau dilihat dari rating YouTube ini kita sekarang sedang ditonton oleh 300 juta penduduk Indonesia. Walaupun penduduk Indonesia hanya 240 ya. Nah, 60 jutanya nggak tahu dari mana, saya nggak. Iya, betul. Oke. Nah, apalagi terutama ASN. ASN wajib nonton video kita ini. Oh, iya. Betul. Oke. Nanti kita coba promosikan, kita coba promote, kita sampaikanlah ke LAN, Lembaga Administrasi Negara, supaya nanti bisa diposting lah video kita ini. Mudah-mudahan bisa jadi satu produk yang baik dan canggih. Saya rasa ini perbincangan kita sangat menarik ini, Mbak Mbak Lucy dan Pak Jupri. Cuman, terbatas waktu terkait dengan kegiatan yang harus kita lakukan berikutnya. Jadi mungkin sampai saat ini kita harus mengakhiri dulu pertemuan kita. Nanti kita bisa sambung lagi di acara berikutnya, mudah-mudahan ya.
Nah, untuk penutup kira-kira silakan coba Mbak Lucy untuk closing statement dulu, berikan pesan-pesan untuk para ASN seluruh Indonesia. Silakan Mbak. Pesan untuk seluruh ASN termasuk kita sendiri, jadilah ASN yang unggul dengan melakukan aneka. Aneka, yes. Yes. Mantap. Oke, terima kasih Pak Jupri. Ada closing statement Pak Jupri? Ya, untuk para ASN, apalagi yang baru selesai prajabatan gitu kan, tetap masih idealis, cuma bertahan 3 bulan, setelah itu sudah kendor. Jangan seperti itu. Semoga acara ini juga memberikan masukan pada kita sehingga kita lebih menjaga nilai-nilai aneka. Oke, ya, terima kasih Pak Sip, terima kasih. Jadi dari hasil perbincangan kita pada sore hari ini menghasilkan 2 poin penting. Yang pertama, laksanakan pelatihan untuk seluruh ASN secara berkala dan bersinambungan. Dan yang kedua, kita buat platform digital yang bernama Digi Aneka untuk supaya menanamkan implementasi nilai-nilai aneka tetap tertanam dalam individu setiap pegawai negeri. Oke, terima kasih Mbak Lucy di Riau Pekanbaru. Terima kasih. Atas waktunya, Pak Jupri di Kota Bekasi, terima kasih atas waktunya. Dan saya langsung dari Jerman, saya ucapkan terima kasih juga. Sekarang di Jerman sudah jam 10 malam ini. Wow, jaga kesehatan Pak Ronald di Jerman. Siap. Di sini cuacanya lagi dingin banget ini. Oke. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.